Halo, assalamualaikum teman-teman. Nah, baiklah di sini perkenalkan nama saya Marisa Wulandari dengan NIM 2621210 akan sedikit menjelaskan tentang diagnosis kesulitan belajar. Nah, yang dimana itu kan kami melalui beberapa tahap. Yang tahap pertama yaitu kami mendatangi sekolah, yaitu sekolahnya di SDN 17 Ganting. Nah, langkah yang pertama yaitu kami menjumpai kepala sekolahnya. Nah, selamat menyaksikan, bye bye. Nah, baiklah, langkah selanjutnya setelah tadi menjumpai ibu kepala sekolahnya dan meminta izin, pertama minta izin, terus setelah itu menyampaikan tujuan dan maksud kita datang ke sana. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita mendatangi ibu wali kelasnya. Ibu wali kelasnya perkenalan. Nah, setelah perkenalan kita menyampaikan apa maksud dari tujuan kita tadi datang ke sana. Nah, setelah itu kita meminta data hasil nilai peserta tersebut kan, supaya untuk kita olah. Nah, setelah itu selamat menonton. Satu anak yang bermasalah dalam belajar. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari olahan data kita tersebut, nah selanjutnya kita menjumpai kembali ibu wali kelasnya dan meminta data-data dari anak tersebut, mulai dari data pelajarannya, di mana kesulitan belajarnya, dan di situ juga saya mengadakan wawancara kepada ibu wali kelasnya tersebut. Dari wawancara saya terhadap ibu wali kelasnya, bahwasanya anak yang saya diagnosis ini dia mengalami kesulitan itu dalam belajar, seperti kayak matematika atau dalam pelajaran IPA. Nah, dikarenakan dia sulit untuk menghafal rumus-rumusnya. Nah, dan di sini juga bahwa anak itu kalau di dalam lokal dia kurang aktif di dalam lokal, dan dia kalau di dalam lokal itu dia hanya berdiam diri, maksudnya dia tidak terlalu aktif atau menjawab pertanyaan dari guru atau apa, karena dia yaitu tadi, karena dia merasa dia kurang bisa dalam bidang itu. Nah, jadi dia di dalam lokal kalau masalah tentang pelajaran dia termasuk siswa yang tersisihkan, karena kurang kemampuannya di dalam pelajaran itu tersebut.
yaitu kami menemui anak tersebut, anak yang memiliki kesulitan dalam belajar. Nah, yang dimana pas pengisian AUM PTSDL atau AUM umum tersebut, kami juga di sela-sela, nah itu kami mengadakan wawancara kepada anak tersebut. Kami menanyakan di mana letak masalah dia belajar, seperti apa dia sehari-harinya belajar, dan bagaimana perkembangan anak itu terhadap lingkungannya ataupun di dalam sekolahnya. Kita pada umumnya. Jalan. Menurut hasil wawancara saya kepada anak tersebut, bahwasanya anak itu dia merasa kayak terasingi di dalam belajar ataupun dia merasa kawan dia kurang memiliki kawan di sekolah. Itu makanya karena itu dia merasa kayak terasingi dan membuat faktor dia kayak malas gitu ngomong depan gurunya atau menjawab pertanyaan dari gurunya. Nah, itu juga tentang faktor kurangnya bimbingan dari kedua orang tua, karena orang tua dia lemah. Nah, langkah yang berikutnya yaitu kami membuat diagnosis seperti membuat tabel grafik terhadap anak yang bermasalah tadi, dan itu kami lakukan bersama-sama di lokal. Nah, langkah ketiga yaitu kami pergi untuk menjumpai orang tua anak tersebut. Nah, yang dimana di sana kami melakukan wawancara terhadap orang tua dari anak tersebut. HP gitu, atau karena dia pernah sakit gitu. Keseharian tulis di rumah gitu. Kalau di rumah sih gitu ya, ditulis tuh kalau suruh belajar tuh emang agak susah anaknya tuh. Itu ya kendalanya susah belajar. Kayaknya sepertinya tuh semangat sekolahnya kayaknya tuh kurang semangat gitu. Anak-anak lain tuh sama menangkap pelajarannya tuh kayaknya agak susah ya. Kan kemarin kakak ini udah kurang sebenarnya itu. Nah, jadi setelah saya mewawancarai orang tuanya, maka bisa kita simpulkan bahwasanya anak itu memang mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, yang kedua yaitu bahwa anak tersebut tingkat dunia main-mainnya atau dunia anak itu masih sering untuk bermain-main atau kurang bisa fokus dalam belajar. Nah, juga tentang faktor kalau seandainya memang anak itu sedikit pendiam anak tuh, jadi dia kurang bisa untuk berinteraksi kepada orang banyak. Nah, karena terus faktor yang selanjutnya yaitu bahwasanya anak tersebut kurang bisa fokus terhadap apa yang dipelajarinya di dalam lokal. Nah, kalaupun seandainya dia di rumah, anak itu kalau seandainya disuruh belajar kurang bisa karena juga terpengaruh oleh HP sekarang ya. Nah, karena jadi sebab itu anak itu mengalami kesulitan dalam belajar.
setelah kami mengolah data, yaitu data umum, OMPTSDL ataupun sosiometri, di sini kami mendapatkan bahwa anak-anak kami ini tersebut dia mengalami tersisih di dalam belajar, dan kalau dari dalam bidang sosialnya dia tidak termasuk dalam itu karena ada sebagian dari anak perlokalnya yang memilih dia sebagai kawannya. Nah, dengan berakhirnya pengolahan data yang kita lakukan tadi, maka berakhir juga video kita pada kali ini. Saya Marisa Landari pamit undur diri. Kalau ada kesalahan dari perkataan ataupun tingkah laku saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Nah, baiklah, langkah selanjutnya yaitu kami melaksanakan tugas remedial yang dimana kami telah menemukan di mana letak kesulitan anak tersebut, yaitu siswa tersebut mengalami kesulitan di dalam mata pelajaran matematika. Dan di remedial ini kami mengajari anak tersebut tentang perkalian dan pembagian. Nah, selamat menyaksikan. Melakukan tugas remedial tersebut, kami mencatat hari beserta tanggal, tahun, dan bulan di saat kami melakukan kegiatan remedial tersebut. Nah, baiklah, setelah kami tadi melakukan remedial, maka langkah selanjutnya yaitu kami memberi anak tersebut soal berupa yang dimana anak tersebutnya bermasalah di bidang pelajaran matematika. Dan di sini kami memberi soal tentang matematika yang dimana materinya tentang perkalian dan pembagian. Nah, dan di sini juga saya memberikan 5 soal yang dimana anak tersebut bisa menjawab 4 soal dan 1 salah.
sana kami memberi soal lagi kepada anak tersebut untuk mengevaluasi sebatas mana dia bisa memahami apa yang telah dipelajarinya. Nah, dan di situ saya memberikan 10 soal dan alhamdulillahnya semua ke-10 soal itu berhasil dia jawab dengan bagus. Dan di sana saya merasa senang karena alhamdulillah usaha tidak mengkhianati hasil. Apa untuk hari apa? Kali-kali lo dapat semua? Kamu berapa? Kali berapa yang lo dapat? Kali 8. Nggak apa-apa, biar nanti diajarin. Kali berapa? 1 dapat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Nah, di saat saya memberikan layanan berupa evaluasi atas nilai-nilai dia yang sebelumnya setelah saya memberi dia soal berupa soal matematika yang dimana tentang perkalian dan pembagian, dan setelah itu kami selesai belajar di situ saya juga memberi layanan berupa layanan BK yang dimana di sana saya memberikan sebuah layanan yang berbentuk tentang cita-cita, dan di situ juga saya menanyakan apa cita-cita anak tersebut, sebagaimana dia mau setelah lulus dari SD dia mau kemana. Nah, dan di sana juga anak tersebut memberitahu bahwasanya dia ingin bercita-cita sebagai guru, dan keinginan dia itu supaya nanti katanya dia bisa berguna untuk orang lain. Nah, setelah tadi saya menanyakan apa bentuk dari cita-cita anak tersebut, di situ saya juga memberi nasihat yang dimana kalau seandainya kita ingin meraih cita-cita kita, maka kita juga harus berusaha, dan berusahanya itu bisa secara kayak belajar atau rajin-rajin semangat lagi. Kita harus punya tujuan supaya apa yang kita inginkan itu bisa terlaksanakan, dan juga jangan putus asa. Dan di situ juga saya memberi dia motivasi untuk lebih terbuka lagi kepada orang lain dan bisa lebih dekat lagi kepada orang lain. Jangan kalau seandainya di lokal jangan pendiam, jangan menjadi orang pendiam gitu. Kita harus bisa berani untuk kedepannya, berani untuk main bersama kawan-kawan, berani untuk menjawab dari apa saja pertanyaan dari guru gitu. Atau saya di sana juga saya juga memberi motivasi juga agar dia tetap semangat belajar walaupun dengan keterbatasannya di dalam belajar itu semuanya bisa diatur kalau seandainya dia mau belajar lebih giat lagi. Nah, dan di sana saya menyarankan ya itu tadi supaya dia lebih semangat lagi belajarnya, lebih rajin lagi, tidak bosan kalau misalnya kalau ada pelajaran yang susah tidak segan lagi untuk bertanya kepada guru atau kepada teman yang memahami pelajaran tersebut. Dari hasil remedial ataupun dari memberi layanan yang sebagai lainnya yang telah dilakukan, dan langkah terakhir yaitu saya menjumpai ibu dari wali kelas tersebut, yang dimana
ternyata bahwasanya anak itu memiliki kemajuan dalam bidang perkalian, yang dimana sebelumnya anak tersebut sangat susah untuk memahami perkalian, yaitu mulai dari perkalian 8 hingga 10, dan sekarang alhamdulillah anak itu dapat memahami perkalian tersebut. Dan juga anak itu siswa tersebut juga tidak pendiam lagi, dan sekarang